Film dibuka dengan adegan di tahun 1975. Jean Grey muda dengan mengendarai mobil bersama kedua orang tuanya, John dan Elaine. Jean menggunakan kekuatannya untuk mengubah lagu di radio, tetapi segera menjadi kewalahan dengan suara-suara di kepalanya dan berteriak agar mereka diam. Hal ini menyebabkan ibunya yang tengah menyetir kehilangan kesadaran dan mengemudi ke jalur truk, dan menyebabkan kecelakaan besar yang membunuh orang tua Jean. Tetapi anehnya, Jean pulih dari kecelakaan tanpa cedera sama sekali. Di rumah sakit, Jean bertemu dengan Carl Xavier. Pria itu mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia memiliki hadiah untuk Jean, yang mana ternyata hadiah itu adalah tawaran untuk bergabung di sekolahnya. Xavier membawanya ke sekolah Xavier, di mana dia berharap untuk melindunginya dan mengizinkannya menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Adegan berganti tahun 1992. Pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan, tetapi segera terjebak di jalur yang tampaknya menjadi suar matahari. Presiden memanggil Xavier untuk terbang ke sana dan memulihkan para astronot yang terdampar. Mystique memimpin para X-Men yang beranggotakan Jean, Scott alias Cyclops, Beast, Storm, Nightcrawler, dan Quicksilver untuk sebuah misi di ruang angkasa. Ketika mereka berhasil menemukan pesawat ulang-alik yang terdampar, tim meminta Nightcrawler berteleportasi ke dalam pesawat. Sementara Peter dengan kecepatan kilatnya diminta untuk mengumpulkan semua orang dan kembali ke X-Wing. Namun seorang astronot mengatakan bahwa komandan mereka masih terjebak di pesawat ulang-alik itu. Akhirnya Nightcrawler bersama Jean berteleportasi untuk mencoba mengeluarkannya. Jean menggunakan kekuatannya untuk menahan suar matahari yang masuk, sementara Nightcrawler mencoba membawa sang komandan kembali. Ketika komandan berhasil diselamatkan, tanpa diduga suar itu menghabiskan pesawat ulang-alik dengan Jean yang masih di dalamnya. Jean mencoba bertahan dengan menyerap energi dari suar tersebut, sampai akhirnya Nightcrawler muncul untuk membawanya pulang. Setelah kembali ke akademi, Xavier menolak siswa lain dari kelas. Hal tersebut membuat Mystique gregetan padanya. Bagaimana tidak, semenjak kejadian X-Men Apocalypse, Xavier seperti berubah menjadi bukan dirinya. Dia sekarang lebih peduli pada image-nya sebagai pahlawan Apocalypse, timbang menolong anak-anak mutan yang butuh bimbingan. Di tempat lain, 3 kapal turun di dekat rumah tempat pesta makan malam berlangsung. Seorang wanita bernama Margaret pergi keluar untuk menyelidiki ketika anjingnya mulai menggonggong. Dan tanpa diduga, dia menemukan 3 alien dari ras The Barley mendekatinya. Tanpa aba-aba, alien itu membunuhnya beserta anjingnya sebelum memimpin mereka. Fogg mengambil wujud Margaret. Margaret KW pun kembali ke pesta makan malam dan membunuh semua orang di sana. Sementara itu, Beast mencoba membaca tingkat energi Jean, yang kebetulan berada di luar grafik. Dia nampaknya merasa lebih kuat dan siswa lain berpikir dia sangat keren, sehingga mereka mulai memanggilnya Phoenix. Saat dia bergabung dengan Scott di luar untuk berpesta dengan para siswa, Mystique berbicara dengan Beast tentang kemungkinan meninggalkan akademi dan menjalani hidup mereka bersama. Akan tetapi, Beast berpikir mereka masih harus tinggal di sana untuk membantu Xavier. Jean kemudian mulai merasa terpicu oleh api unggun yang didirikan para siswa. Hal itu menyebabkan dia kehilangan kendali atas kekuatannya. Dan di luar kendalinya, Jean menciptakan gelombang besar yang membuat semua orang mundur ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Xavier pergi bersama Beast dan Mystique ke Cerebro untuk melihat ke dalam pikiran Jean. Di sana, Beast dan Mystique mengetahui bahwa Xavier menekan ingatan Jean tentang kecelakaan mobil dalam upaya melindunginya dari rasa sakit dan rasa bersalah yang mungkin dia rasakan. Saat sedang berkonsentrasi, tiba-tiba sebuah suara asing terdengar, yang mana menyebabkan Jean terbangun dan menarik Xavier keluar dari isi kepalanya. Scott pergi ke kamarnya untuk memagnetosanya, dan Jean mengatakan bahwa dia tahu ayahnya masih hidup. Jean pergi ke lingkungan lamanya dan menemukan John memang masih hidup, dan tinggal sendirian di rumah lama mereka. John mengundangnya ke dalam.
Akan tetapi di dalam rumah itu Jin melihat bahwa John hanya memiliki foto dirinya dan Elaine tanpa ada foto Jin satupun. Jin memberanikan diri melihat ke dalam pikiran John untuk menemukan ingatan lamanya. Rupanya John dengan sukarela menyerahkan putrinya kepada Xavier karena ia menyalahkannya atas kematian Elaine dan mengatakan bahwa Jin dan seluruh dunianya meninggal hari itu. Mengetahui fakta menyakitkan itu, Jin pun mulai emosi. Akan tetapi X-Men datang untuk mendapatkannya kembali dan membantunya. Dia pergi keluar untuk menghadapi mereka, dengan Beast mencoba menembak Jin dengan sesuatu yang akan menjatuhkannya. Tak lama polisi tiba di tempat kejadian. Namun Jin menghancurkan mereka dengan kekuatannya. Dia terlalu cepat bahkan untuk Nightcrawler atau Beater yang mencoba menangkapnya. Masik mencoba mendekati Jin untuk menenangkannya, tetapi saat Masik menyentuhnya, Jin melepaskan ledakan yang mengirim mutan biru itu kembali dan menusukkannya ke kayu yang patah. Jin mundur sementara Beast mencoba membantu Mastik, tetapi sudah terlambat. Mastik yang malang, X-Men pun mengubur Mastik dengan perasaan yang sangat ambyar. Beast pun mencoba berbicara pada Xavier dan menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Dia sangat merasa kehilangan. Bagaimana tidak, Beast harus menyaksikan ayang bebeknya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Xavier pun menjadi tambah banyak pikiran dengan kejadian yang menimpa orang-orangnya. Dan yang lebih parahnya lagi, belakangan ini, dirinya bahkan ditolak oleh staf presiden ketika dia mencoba meminta bantuan pada pihak pemerintah. Ya, dimana-mana pemerintah sama aja ya guys. Fog dan Chunks tiba di reruntuhan lingkungan rumah lawas Jin. Dan setelah beberapa patah kata, dia membunuhnya dengan menggencangkan dadanya. Kembali ke Jin, dia melakukan perjalanan ke Pulau Genosha, di mana dia menemukan tempat perlindungan mutan yang dipimpin oleh Magneto. Dia menginginkan perlindungan, tetapi Magneto curiga saat dia melihat darah Mastik di baju Jin. Beberapa saat kemudian, tim militer turun ke pulau itu dan kapten berbicara kepada Magneto untuk bersedia menyerahkan Jin. Jin pun muncul dan mencoba membunuh para prajurit dengan menarik pisau helikopter ke arah mereka. Untungnya Magneto bisa menahannya cukup lama agar para prajurit bisa lolos tanpa cedera. Setelah itu Magneto memerintahkan Jin untuk keluar dari base camp-nya. Singkat waktu, Fog masuk ke bar dan menemukan Jin menyamar sebagai orang tua. Dia meyakinkan Jin untuk bergabung dengannya dan membawanya ke tempat persembunyiannya dengan The Body lainnya. Fog menunjukkan Jin proyeksi peristiwa yang memberinya kekuatan. The Body melacak sumber listrik yang menghancurkan planet asal mereka, dan mereka menyaksikan Jin menyerapnya. Fog meyakinkan Jin bahwa X-Men lainnya akan mencoba menghancurkannya karena mereka tidak dapat mengendalikannya. Wah, ya mencium bau-bau adu domba nih di sini. Sementara itu, Beast terbang ke Genosha untuk meminta bantuan Magneto. Dia menceritakan semua yang telah terjadi pada Jin, termasuk saat dia membunuh Mastik dengan tragis. Hal tersebut cukup meyakinkan Magneto untuk memburu Jin dan membunuhnya. Magneto dibantu oleh mutan telepati yang bernama Selene. Dia berhasil melacak lokasi Jin yang kini tengah berada di New York City. Scott Storm dan Nightcrawler mendekati Xavier setelah mengetahui bahwa Magneto dan Beast mengejar Jin. Meskipun dia tidak ingin mereka mengejarnya, mereka menentang perintahnya. Dan dia tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan mereka. Mereka menuju ke New York City di mana Magneto, Beast, Selene, dan Oriki tiba untuk misi membunuh Jin. Kedua kelompok mutan saling bertarung di jalanan di tengah warga sipil yang ketakutan. Selene menarik Nightcrawler saat dia mencoba berteleportasi ke gedung tempat Jin berada. Magneto masuk ke gedung, tapi usahanya untuk membunuh Jin gagal. Jin justru hampir membunuhnya dengan menggencangkan helmnya dan memecahkannya menjadi potongan-potongan tajam untuk menusuknya. Dengan bantuan Storm, Xavier mampu melawan Selene dan Oriki untuk masuk ke dalam gedung. Jin memanipulasi tubuh Xavier untuk berjalan ke atas agar mau berhadapan langsung dengannya. Akan tetapi, Xavier justru meminta maaf karena telah merusak pikirannya.
dan membiarkannya melihat ke dalam pikirannya untuk menunjukkan ingatan ketika John menyerahkannya kepada Xavier. Ternyata John tidak pernah putus asa pada Jin. Dia hanya tidak ingin putrinya diperlakukan buruk oleh publik atas peristiwa kecelakaan yang menimpa keluarganya. Akhirnya dia lebih memilih menyerahkan Jin pada Xavier, dengan harapan bahwa kelak Jin akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Setelah mengetahui kebenaran dari sisi lain, sisi baik Jin pun kembali. Perasaan marah dan dendamnya perlahan sirna. Alhasil Jin mulai melepaskan kekuatannya pada Fuk, yang kemudian mengungkapkan niatnya untuk menghancurkan umat manusia dan mengambil alih bumi. Akan tetapi mereka terganggu ketika unit kontrol mutan tiba untuk menenangkan semua mutan dan menangkap mereka. Mutan ditempatkan di kereta ke fasilitas penahanan. The Body kemudian menyerang kereta saat mereka mencoba membawa Jin kembali. Para mutan dibebaskan, tetapi para prajurit mulai terbunuh oleh The Body. Mereka melawan alien satu persatu, dengan Selene dan Oriki terbunuh dalam prosesnya. Tetapi Nightcrawler, Magneto, Storm, dan Beast memanfaatkan kekuatan mereka untuk menghancurkan sebagian besar dari mereka. Fuk yang sekarang lebih kuat datang untuk mendapatkan Jin, dan tidak ada mutan lain yang bisa menahannya. Xavier pergi ke Jin dan membuatnya bangun. Kemudian melindungi mutan saat dia menghancurkan kereta. Fuk mencoba untuk mengambil sisa kekuatan Jin, tapi Jin mulai rela melakukannya karena dia bisa melihat kekuatan itu membuat Fuk kewalahan. Energi mulai menyebabkan Scott hancur, dan Fuk mengingatkan Jin bahwa dia tidak bisa membunuhnya tanpa merugikan yang lain. Jin kemudian menarik Fuk ke atas bumi dan melenyapkannya di sana, menyebabkan ledakan yang membuat Jin menghilang sambil meninggalkan gambaran burung fonik yang menyala di langit. Setelah kejadian tersebut, demi menghormati pengorbanan Jin, sekolah Xavier berganti nama menjadi sekolah Jean Grey. Beast menjadi dekan baru, sementara Storm menjadi salah satu guru di sana. Xavier pensiun dan pergi ke Paris, di mana ia ditemukan oleh Magneto. Magneto menawarkan untuk bermain catur dengan Xavier, yang pada awalnya menolak. Tetapi setuju setelah Magneto mengatakan dia ingin melakukan apa yang Xavier lakukan untuknya bertahun-tahun yang lalu, yaitu menyelamatkan hidupnya dan memberinya rumah. Dan film pun diakhiri oleh adegan burung phoenix yang menyala-nyala membumbung tinggi di langit. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazy dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.